Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Albert Edia Pratama dari kelas Teknik Komputer 1A dengan nomor BP 2001082047. Di video ini saya akan menjelaskan sedikit tentang hardware. Hardware atau perangkat keras merupakan perangkat komputer yang dapat dilihat, dipegang, dan dirasakan. Proses jalannya komputer yaitu input, proses, dan output. Selanjutnya, perangkat input terdiri dari keyboard, mouse, scanner, joystick, dan webcam. Jadi keyboard adalah seperangkat tombol-tombol yang berfungsi sebagai media masukan bagi komputer. Dan scanner adalah alat yang digunakan untuk memindai foto atau gambar yang sudah dicetak. Selanjutnya, perangkat pemrosesan yaitu CPU merupakan komponen terpenting dalam komputer, yaitu tempat pemrosesan data atau sering disebut juga dengan otak komputer. Selanjutnya yaitu perangkat storage atau penyimpanan, terdiri dari komponen hard disk, DVD, flash disk. Yang terakhir yaitu perangkat output atau keluaran, terdiri dari monitor, speaker, printer. Monitor adalah alat keluaran yang memberikan tampilan visual kepada komputer. Jenis monitor ada dua macam, yaitu monitor CRT dan monitor LCD. Lalu speaker adalah perangkat keras yang menghasilkan suara. Selanjutnya kita masuk cara pemasangan komponen hardware atau instalasi PC. Di sini saya menggunakan perangkat virtual, yaitu bisa dicari di web IT Essential Virtual Desktop. Jadi langsung saja tekan skip, kemudian kita ambil tes, dan kita masuk ke tampilan casingnya. Lalu kita akan melakukan pemasangan power supply. Ini merupakan perangkat power supply yang berfungsi sebagai aliran listrik ke setiap bagian komputer agar dapat berjalan. Dan beginilah cara pemasangan power supply di virtual ini. Pastikan bagiannya pas pada casing, kemudian pasang bautnya. Selanjutnya kita ke pemasangan RAM. RAM berfungsi sebagai media penyimpanan data secara sementara yang bersifat acak. Cara pemasangannya, sesuaikan posisi lekuk pada slot RAM pada motherboard. Kemudian tutup tuas penguncinya. Selanjutnya kita masuk ke pemasangan RAM yang kedua, sama seperti pemasangan yang pertama. Lalu kita masuk ke pemasangan prosesor yang merupakan otak dari sebuah komputer. Langsung saja kita lakukan pemasangannya. Letak soketnya, kemudian tutup dan lalu dikunci. Kemudian kita akan memberi pasta pada bagian atas prosesor untuk meletakkan heatsink. Heatsink merupakan kipas pendingin prosesor dan komponen yang lainnya. Karena suhu di prosesor sangat hangat, kemudian kita lakukan pemasangan. Lalu pasang soket fan ke motherboard.
Lalu kita akan melakukan pemasangan motherboard ke casing. Motherboard ini merupakan papan rangkaian utama pada PC yang berguna untuk menggabungkan seluruh komponen PC. Kemudian letakkan motherboard ke dalam casing, pastikan lubang skrup cocok, kemudian kita baut. Selanjutnya kita ke pemasangan NIC. NIC ini merupakan kartu jaringan. Langsung saja kita pasang, pastikan lubang portnya sesuai. Kemudian kita memasang wireless NIC, kemudian pasang, sesuaikan dengan port yang ada di motherboard, lalu kunci. Lalu kita akan memasang video adapter, sesuaikan dengan slot yang ada di motherboard, kemudian kunci. Kemudian kita akan melakukan pemasangan hard disk yang berfungsi sebagai komponen penyimpan data secara permanen. Sesuaikan dengan port yang ada di casing. Kemudian setelah sesuai, kemudian baut. Kemudian kita akan memasang optical drive, sesuaikan dengan slot yang ada di casing. Kemudian pasang bautnya untuk mengunci optical drive. Kemudian kita akan memasang floppy drive, sesuaikan dengan slot yang ada di casing, kemudian kunci dengan baut. Selanjutnya kita ke pemasangan kabel yang ada di power supply ke motherboard, sesuaikan dengan slot port yang ada di motherboard. Selanjutnya kita pasang kabel audio ke hard disk, kemudian kabel power supply ke motherboard, sesuaikan slotnya. Kemudian kita pasang kabel power. Selanjutnya kita melakukan pemasangan kabel ke optical drive. Lalu kita lakukan pemasangan kabel pata, pastikan sesuai dengan slot yang ada di motherboard. Selanjutnya kita hubungkan ke slot yang ada di optical drive, sesuaikan slotnya. Kemudian kita akan melakukan pemasangan kabel untuk floppy drive, sesuaikan slotnya yang ada di motherboard. Kemudian sesuaikan slot yang ada di floppy drive. Kita akan melakukan pemasangan untuk kabel SATA yang berfungsi untuk data pada hard disk. Pastikan slotnya sesuai dengan port yang ada di motherboard. Kemudian sesuaikan dengan port yang ada di hard disk, sesuaikan slotnya. Setelah itu kita akan melakukan pemasangan casing, sesuaikan, kemudian kunci. Selanjutnya kita akan memasang kabel monitor, sesuaikan portnya yang ada pada PC.
kemudian kunci, dan kita akan memasang port keyboard pada PC. Sesuaikan portnya, kemudian colokkan. Selanjutnya kita akan memasang kabel mouse. Sesuaikan portnya dengan yang ada di PC. Kemudian kita memasang kabel USB. Sesuaikan. Kemudian kita akan memasang kabel Ethernet. Pastikan portnya sesuai dengan yang ada di PC. Kemudian colokkan. Kemudian kita akan memasang wireless antena. Lalu kita akan memasang kabel powernya atau power card. Sesuaikan dengan portnya, dan komputer kita sudah menyala. Selanjutnya kita ke setting BIOS. Di setting BIOS ada beberapa menu, yaitu ada main, ada advance, kemudian ada security, dan boot. Untuk menjalankan BIOS ada item spesifiknya. Ada item spesifik untuk menggerakkan menu BIOS. Yang pertama ada tombol atas bawah untuk menyeleksi item. Kemudian ada tombol kiri kanan untuk menyeleksi menu seperti mainboard ke advance. Ada enter untuk menyeleksi submenu. Kemudian ada set tombol F9 untuk setup default, dan F10 untuk save configuration. Dan baiklah, sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.